Oke. Kalau dari Bang Seng nih. Apa tadi pertanyaannya? Ya, Tips and trick. Tips and trick. Saya udah terima dijelasin WhatsApp soalnya. gini nih sama Telegram. Hasilnya gini nih. Oke, ayo gimana? Jadi Bang? sebenarnya benar yang dibilang David sama Dama. Tapi yang paling menurut saya sih, yang pertama itu set a target. Oke. Bikin target dulu, tetapkan targetnya mau ngapain. Oke. Dari kuliah harus udah jelas tuh targetnya. Kita nggak Tapi bisa. kan tapi masalah gini, Bang. Masalah gini. Enggak semua orang awalnya tuh masuk Pelindo. Kan misalnya gini, misal dari Bang David nih. Apa, Bang? Tips and trick masuk Pelindo selain begadang? Selain begadang malam-malam itu apa itu? Tips and triknya yang pasti hampir sama kayak Balik lagi di episode kedua. Barusan ada take over sedikit, gak apa-apa, santai. Nah, di episode 1 kita udah bahas sedikit background dari korporasi IPC ya. IPC itu Pelindo 2 kan ya? Iya. Oke, dari Pelindo 2 kita udah bahas background dari narasumber kita ini, terus kita udah bahas cara masuk dan step-stepnya, anjay. Nah, sekarang kita bahas nih, kenapa sih kalau Pelindo 2 itu jadi salah satu perusahaan yang diperhitungkan dari sisi insight itu, dan juga diferensiasinya dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini nyambung ke pertanyaan dari berita ini nih. Dari IDN Times, anjay, ini IDN Times yang ini nih. Mengenal PT Pelindo 2, pelabuhan BUMN berbasis digitalisasi. Nah, ini unik nih. Coba bisa diterangin dulu nggak maksudnya apa nih? Wah, oper-operan. Oke. Sudah ini kalau saya gibahin seru nih oper-operan. Ayo, terus gimana? Kenapa jadi Pelindo 2 jadi salah satu perhitungan Iya, perusahaan? ini kan kalau masuk berita gini, pelabuhan BUMN berbasis digitalisasi. Ya mungkin itu salah satu insight juga kan. Oh, oke. Nah, itu jadi bisa dijelasin nggak maksudnya digitalisasi ini apa? Karena diangkat berita nih lumayan oke view-nya. Jadi gimana? Bisa jelasin? Jadi ya sebenarnya kalau buat perusahaan digital itu kan kayaknya semuanya sekarang Oke, sudah mulai digital. udah mulai digital, yang mana ya banyak persepsi masing-masing orang tentang digital itu sendiri. Cuman kalau Pelindo 2 jadi salah satu perhitungan karena memang ya tadi udah di episode 1 yang sebelumnya udah saya sebutin, ya karena backgroundnya Pelindo 2 ini BUMN makanya saya pilih gitu loh. Oke. Dan yang saya tahu memang range gajinya beda, yang mana kita nggak menutup ini lah. Oke, santai. Bahas gaji Ibaratnya santai. semua orang juga punya harapannya ya gitu sih. Oke. Cuman di luar dari itu terserah mau dianggap idealis atau Oke, gimana. oke. Tapi kalau kerja di BUMN itu saya rasa lebih contribute buat negara itu lebih spesifik gitu. Dalam artian kita berpikir bagaimana perusahaan BUMN ini menghasilkan ya dari orang-orangnya yang di dalam yang berpikir seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, ini untuk dua orang ini kayak belum jawab nih. Ini kan tadi dibilang salah satu kelebihannya kalau masuk BUMN itu bisa kontribut lebih ya. Dan digitalisasi itu hal yang kayaknya emang semua orang berkompetisi untuk itu kan. Nah, mau nanya nih ke Bang Sam. Iya. Ini ada tulisan nih dari indonesiashippingline.com. IPC atau PT Pelindo 2 mencatat laba bersih Rp 2,5 T dari total pendapatan usaha 11,4 T. Which mean sih. Yang akan menyambung ke pertanyaan saya berikutnya. Kenapa Pelindo 2? Kenapa nggak Pelindo 1, 3 dan 4? Nah, ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan pada saat saya di wawancara direksi. Oke. Pak direksinya ngomong, kenapa nggak pilih Pelindo 1 saja? Karena saya asalnya dari Medan kan. Oh betul. Pelindo Asalnya Pelindo 1 Medan, dong. ya, Pelindo 1 dong. Ya, saya jawab, ya kebetulan Pak, Pelindo 1 nggak ada buka lowongan, jadi saya pilih. Wah, pertanyaan yang sangat menjebak sih. Terus. Nah, itu menurut saya jawaban yang jujur gitu loh. Jawaban yang jujur. Jadi kalau ditanyakan kenapa Pelindo 1, kenapa Pelindo 2, kenapa nggak Pelindo yang lain gitu kan? Ya memang karena ada kesempatan. Pelindo 2 buka lowongan kan. Bukan gara-gara pendapatannya luar biasa ini, lalu Anda akan berpikir, wah pendapatannya saja segitu, gimana gaji saya? Pelindo 3 juga kayaknya nggak kalah. Nggak kalah besar ya? Pendapatan Oke. Bukan dari segi pendapatan sih. Bukan dari segi pendapatan ya, karena itu sebenarnya gini. Pelindo ini kan ada 4. Mereka itu bergabung di satu kesatuan gak sih? Pelindo doang? Atau emang gara-gara
emang terpisah aja 4 biji dengan anak-anak perusahaan masing-masing? Itu kalau kita telusuk kan ada sejarahnya itu Oke. dari dulu ya, tapi saya kurang paham juga gimana Zaman jelasin. Kita bisa Majapahit lah ya. Ah. Oke. dari tahun berapa gitu, itu memang udah dipisah per region gitu. Oke. Dari tahun Aja. 92 kalau nggak Dari salah. tahun 92 udah dipisah. Iya. Oke. Dan jadi nggak ada bapaknya nih ya. Udah Pelindo 4 biji, ya udah mereka memegang wewenang masing-masing atas wilayahnya. Di atas wilayahnya. Kita nggak tahu gimana kedepannya, apakah disatuin atau tidak kan? Karena beberapa BUMN yang lain kan sudah disatukan kan. Jadi Iya, betul. jadi Merger. merger gitu kayak Main ID itu. Oke. Kan, Mining Indonesia. Tapi kalau Pelindo sampai sekarang nggak ada juga ya beritanya ya. Apa itu? Berita bakal digabung-gabung gitu nggak ada ya? Ada. Ada. Gimana? Ya setahu saya dari Menteri Erick Thohir Ha-ha. mungkin bakal ada holding antara Pelindo 1, 2, 3, 4 sih. Tapi masih Oke. isu juga. Dia itu isu-isunya juga bakal sebagai apa nih? Apa sebagai supervisor dari 4 perusahaan itu? Jadi dan apakah dia jadi perusahaan sendiri yang mana Pelindo 1, 2, 3, 4 bakal jadi anak perusahaan itu atau gimana? Jadi kalau yang saya tahu sih di antara Pelindo 1, 2, 3, 4 nanti ada yang lead yang jadi Oke. jadi holdingnya. Entah itu Pelindo 2 atau Pelindo 3 mungkin dari sisi mana yang lebih dewasa mungkin atau mana yang lebih siap, mana Waduh. dia yang bakal jadi holdingnya. Oh, jadi ntar bakal ada jadi 4 ini kayak kura-kura ninja. Nah, dari 4 ini satu bakal ngelit tuh. Jadi bakal kayak Rafael gitu ya. Kalau di TMNT tuh ada Rafael yang pakai warna yang pakai warna itu. Iya, itulah. Itulah pokoknya Leonardo. Ya, Leonardo. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Jadi nggak akan muncul satu perusahaan baru yang bakal ngelit 4 perusahaan ini. Oh, I see. Oke, jadi bukan dari situ juga ya. Jadi diferensiasinya perkara daerahnya dan apa lagi? Muatan. Daerah Daerah aja. sih. Tapi posisi kewenangan dan kewajibannya sama. Dari segi pembangunan pelabuhan, dari segi penerimaan muatan atau maintenance atau pengerukan segala macam itu Sama sih. sama aja dari 4 Pelindo itu ya. Pelindo jadi operator. Operator Terus pelabuhan. KSOP atau Syahbandar atau OP jadi otoritas. Oke. Jadi regulator. Jadi regulator. Sorry. Oke. Nah, kalau ngebaca pasar nih, ada teman nggak sebelumnya di Pelindo 1, 3 atau 4? Ada teman kenal gitu? Ada. Saya Ada. Nah, kalau ngebaca pasar nih, yang paling maju saat ini Pelindo mana? Pertanyaan menjebak nih. Bingung jawabnya kan? Pertanyaan menjebak nih. Beda-beda sih. Tiap orang kan beda-beda pasti persepsi. Ya oke, tiga-tiganya gimana? Kalau yang saya lihat ya, nggak ada yang paling, bukan yang nggak ada yang paling bagus, sama-sama bagus. Oke. Tapi memang dari kita ngejarnya dan melihat tuntutan dari tahun ke tahun itu seperti apa. Contohnya kayak digitalisasi yang tadi disebutin. Oke. Jadinya pandangannya kalau digitalisasi muncul ke berita, jadi semuanya seakan-akan ngikutin semua digitalisasi dan segala macam. I see. Cuman kalau ngelihat bagus atau enggaknya, ya pasti bangga sama perusahaan sendiri dong. Oh iya dong. Kayak gitu. Minta naik gaji, Bos. Coba dari Dama, ada insight. Sebenarnya nggak masalah juga karena kan kita bahas dari persepsi masing-masing. Apakah Dama ini ngelihat Pelindo 2 nih kurangnya di sini, kenapa nggak bisa kayak Pelindo 3 yang bisa ngelakuin ini? Kayak gitu nggak? Kalau menurut saya terkait digitalisasi kayaknya Pelindo 3 yang lead sih sebenarnya. Yang lebih ini ya, lebih expert daripada Tapi yang mungkin lain. kalau di IPC ini sebenarnya terkait Pelindo itu tergantung demand kebutuhannya. Oke. Kan di Jakarta khususnya Pulau Jawa tuh besar kan. Jadi ya kita terlimpah itu sebenarnya. Oh, kita menang di posisi itu ya, Kita karena kita menang megang posisi Tanjung Priok itu. juga ya. Oh, sorry, kalian, nggak kita. Nah, kalau dari Bang Sam nih, Kan tadi saya udah aku bilang kan kalau sebenarnya tiap orang beda-beda Oke. persepsinya. Oke. Kan. Kalau dari saya sih pribadi, kita nggak usah membanding-bandingkan Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Karena dari semenjak kita OJT juga kita belajar untuk melihat yang lebih tinggi lagi. oke. Kita Pelabuhan benchmarknya nasional. internasional. Oh, internasional. Kita ngelihatnya ke pemain-pemain luar. Oke. Iya, karena- Tapi ada kolaborasi sendiri nggak sih? Kayak ada satu sesi atau satu program kerja yang melibatkan Pelindo 2 sama 3 barengan. Itu ada nggak sih? Ada sih. Kolaborasi dalam hal penelitian kah atau dalam hal Ada. pengembangan sumber Kalau daya itu ada nggak yang sih? Saya tahu untuk pengembangan sumber daya manusia. Jadi IPC itu memiliki apa namanya? PT Pendidikan Maritim dan Logistik. Oke. Jadi Pelindo 1, 3 dan 4 itu
melakukan pelatihan di anak perusahaannya IPC. Oke, namanya tadi itu. Itu. PT Oh, oke. PMLI. PMLI. Jadi kita Oke. masih unggul lah dalam mungkin dari segi itu ya. Seperti itu sih. Oh, jadi itu pun PT itu di bawah anak Pelindo 2. Iya. Oh, jadi 134 datang ke Pelindo anak perusahaannya itu. Ya, ya. Tapi sejauh ini bentuknya kolaborasi kan, bukan kompetisi antar Kolaborasi. itu. Iya. Oke, Karena oke. kayaknya saya sangat disayangkan ya kalau misalnya orang memandang dan membandingkan Pelindo 2 dan 3. Oke. Karena 1, 2, 3, 4 kan untuk Indonesia ya. Siap. Calon DPR RI. Ayo. Karena kalau misalnya kita banding-bandingin buat apa? Karena tujuannya memang buat membangun ibaratnya negara kita yang punya fungsi bisnis yang sama tentang pelabuhan, jadi operator pelabuhan. Seharusnya itu yang jadi kita saling nge-link supaya bisa saling backup ataupun saling bantu di bidang atau sisi-sisi yang kurang kayak gitu sih. Oke. Nah, tadi kan udah antara 1, 2, 3, 4 nih. Iya. Sekarang sama swasta dan regulator. Ada nggak? Ada satu insight atau poin-poin yang ini tuh collab tapi bisa juga terjadi selek dikit gitu, kayak perbedaan pendapat kah, atau dari segi saya nggak tahu nih, Pelindo tuh sebenarnya ngasihin uangnya dari operasi pelabuhan kan ya. Nah, itu ada selek gak sama regulator atau sama perusahaan swasta? Ada salah paham kah, atau selama ini ya kolaborasi aja terus-terusan kayak gitu? Kayak gimana penjelasannya antara tiga bidang ini, tiga orang ini? Mungkin sedikit dari saya mungkin bisa ditanggapin sama teman-teman. Oke. Sebenarnya kalau selek sih ibaratnya bukan selek ya, tapi kayak Pelindo ini kan BUMN, di bawah Kementerian BUMN juga, tapi ada beberapa izin atau regulasi sama Kementerian Perhubungan atau Kemenko Maritim kalau nggak salah. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang ada, yang mana harusnya saling nyesuaiin, itu aja sih, bukan soal selek atau enggaknya. Cuman kondisi sekarang ada aturan untuk bisa bangun pelabuhan khusus yang jadinya bukan kompetitor kita, tapi lebih yang pendapatan kita bisa berkurang karena kargo-kargo yang masuk itu bukan diambil, karena pelabuhan khusus itu punya kargonya masing-masing. Yang seharusnya Pelindo itu bisa nerima semuanya kan, tapi kan itu kan balik lagi ke peraturan pemerintahnya. Oke, karena jadi membuka izin untuk pembangunan pelabuhan swasta. Mungkin mungkin kalau dari saya ya, kita ini kan Pelindo itu adalah perusahaan jasa ya. Iya. Jadi mungkin kita tuh tidak seharusnya untuk selek dengan customer kita. Oke, mantap. Jadi perusahaan swasta seperti shipping line, cargo owner dan lain-lain itu kan swasta. Iya. Kita harus merangkul itu. Jadi sebisa mungkin kita harus kurangin selek-selekan. Gitu sih. Tapi kan tadi selek-selekan nih, untuk kolaborasi sendiri nih. Jadi lupa tadi nanya apa sebenarnya. Jadi kan udah diambil swasta nih. Nah, berarti kan pendapatan Pelindo berkurang nih. Nah, kalian ini ada nggak sih dikasih target? Oh, pokoknya harus mencapai angka sekian dalam per tahun, atau enggak? Atau emang nggak bocor aja, rahasia aja? Itu dari mana itu infonya berkurang? Ya enggak kan, tadi kan kalau dipikir logika bukan info berkurang. Jadi kalau dipikir secara logika kan tadi Mas David jelasin kalau ada beberapa kegiatan bongkar muat yang diambil oleh pelabuhan swasta. Nah, berarti kan itu mungkin berkurang walaupun nggak signifikan. Nah, itu akan relate sama kalian tuh sebenarnya dikasih target nggak sih? Atau udah fokus aja bangun negeri kayak gitu? Kalau BUMN itu kan sahamnya kan dimiliki oleh negara ya. Betul. Ya kan, pemilik sahamnya negara, yang which is itu Kementerian BUMN. Oke. Ya kan, itu mereka dikasih target per tahun, berapa target labanya. Nanti dikasihkan dividen kepada negara, berapa persetujuan pemegang sahamnya. Pastinya dikasih target, dan biasanya target itu selalu naik tiap tahun. Oke. Nah, bagaimana pun caranya direksi, karyawan, semua insan IPC mau nggak mau harus mencapai target tersebut. Oke. Gitu. Dan kita lihat dari beberapa tahun ini ke belakang itu selalu naik. Ya. Naik kayak gitu. Oke, berarti ini agak beda dong sistem kerja BUMN anak perusahaannya dengan, walaupun sama-sama negeri, dengan pegawai negeri swasta atau ASN. Kan kalau di ASN itu dikasih anggaran sekian harus habis. Nah, kalau di Pelindo sendiri kayak begitu nggak? Ada diferensiasinya nggak? Atau
irit-irit anggaran ya atau gimana? Ya simpelnya sih kita BUMN ya revenue. Kan BUMN sendiri kan kementerian nih. Iya. Berarti kan dia dikasih anggaran nih. Kita dituntut untuk menjadi revenue generator. Oke. Beda dengan ya saya nggak mau. Oke, nggak usah disebut. Oh, gampangnya gini. Mungkin ada beberapa kementerian yang emang tugasnya itu menggunakan itu untuk digunakan oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau kalian ini sebagai badan usaha milik negara itu berarti kalian yang ngasihin uang-uang itu yang nantinya akan disetor ke negara seperti itu Ya, kan? betul. Oh, I see. Berarti ada perbedaan di situ ya. Ya. Jadi bukan ASN ngabisin anggaran, digunakan untuk masyarakat. Jangan negatif thinking. Itulah pokoknya lah. Pertanyaan. Iya. Oke, nah ini kan udah jelasin Pelindo lah, udah jelasin cara masuknya lah. Ini kita udah mau sesi akhir nih. Ada nggak lulusan yang beda nih? Dia lulusannya apa, masuknya di apa? Ada nggak teman-teman kayak gitu? Ada sih. Ada. Ya. Dan itu hasil interview user. Iya. Walaupun beda jurusan masih bisa juga tuh, misalnya anak komunikasi, ujung-ujungnya megang kapal juga gitu, ada nggak? Iya, ada. Ada. Oke, jadi nah kalau kayak gitu pertimbangan lainnya apa sih? Berarti kan nggak selalu melulu tentang background pekerjaan dong? Iya. Ada sih, tapi kan beberapa posisi yang ini all major. Nah, Oh, yang semua bidang yang bisa. dianggap semua jurusan bisa handle. Ya, seperti itu sih. Oke. Jadi nggak dianggap kerja di pelabuhan harus punya background maritim gitu, enggak. Enggak. Kebanyakan juga yang punya jabatan juga backgroundnya hukum, malah ada yang Ada teknik kok. kimia, Ya, teknik. apply untuk divisi pengadaan, Dan itu bisa tembus. bisa tembus. Oke. Sempat dengar dari beberapa mentor di kantor. Jadi kalau misalnya masuk pelabuhan jangan anggap kerjaannya bongkar muat aja. Oke. Kita benar-benar mikirin soal perdagangan dan segala macam. Dan belajarnya juga sangat kompleks kayak gitu. Jadi harus kayak ibaratnya istilahnya harus bisa semua lah kayak gitu. Oke, berarti terkait sama on job training tadi. Kan lulusannya nggak relate nih. Oke lah, ini dia komunikasi nih. Wah, I don't know what I have to do. Iya. Nah, berarti kan ada masa on job training itu belajar terus-terusan di kelas atau gimana, atau emang ada prakteknya 6 bulan atau ada sekolahnya 6 bulan gimana? Iya. Kan kita setelah diterima, kita kan 1 tahun belajar. Jadi Oke. 1 tahun itu kita diputar ke semua divisi. Jadi ya sepertinya ya Putar semua divisi ini semua maksudnya? divisi, Semua semua divisi dalam satu pelabuhan atau pelabuhan yang berbeda? satu pelabuhan dong. Oke. Jadi di Pelindo itu ada memang 12 cabang 12 cabang. dan satu kantor kayak head office Oke. itu jadi kayak bagian strategiknya. Nah kita diputar di semua divisi di head strategiknya itu. Oke. Oh, jadi ngerasain dulu semua, baru nanti penempatannya gimana? Nah itu tergantung Itu tergantung dari SDM-nya. SDM sih. Tergantung dari SDM-nya nanti bakal ngasih penempatannya kemana. Jadi Dan itu ada penilaiannya kah? Apa penempatan itu hasil dari penilaiannya atau emang ada ngerasa sama atasan cocok nih? Ini kayak anak cocok kerja sama gue deh. Kayak lu pindah divisi ini aja ya, kayak gitu nggak? mungkin ada penilaiannya sih, tapi saya kurang tahu sih. Coba. Pastinya kan SDM punya inilah dipetakan dulu nih. Iya, dipetakan. Dipetakan mapping karyawan ini kebutuhannya di divisi ini seperti apa gitu kan pastinya. Jadi setelah kita sudah melewati masa-masa OJT, kita rotasi di semua divisi-divisi itu, kita tahu proses bisnisnya. Nanti bukan tidak mungkin juga ada user misalkan ada manajer atau DVP atau SVP di divisi tertentu tertarik dengan kita. Bisa aja dia, saya tertarik dengan si X gitu. Oke. SDM kan bisa aja gitu. Oh, Tapi jadi balik lagi ke tetap SDM-nya, ada. iya. Oke, I see. Dia akan petakan semua itu sih. Oke. Nah, dari semua yang kita bicarakan nih, kita memasuki fase yang emang ditunggu-tunggu oleh para pelamar nih. Tips and trick masuk Pelindo. Ini saya nggak bebasin. Ini saya nggak ada pertanyaan apapun. Keluarin semua yang menurut kalian tuh ini tuh penting. Gue tuh keterima gara-gara ini. Gue nampilin ini, gue bikin ini, jadi gue bisa keterima. Jadi ini bebas. Saya nggak ada pertanyaan sama sekali. Silahkan diceritakan. Dama dulu. Coba dari yang fresh graduate dulu deh. Ayo. Dari yang Ini fresh baru-baru. graduate nih unik karena unik banget men. Baru-baru ya? Iya baru-baru anget-angetnya bisa Hangat-hangat, gitu. bisa tembus ya. Ah. Alhamdulillah. Jadi gini ya. Mungkin beberapa orang menilai kalau fresh graduate itu ya tidak ada, mungkin belum ada pengalaman kerja, belum ada Sangat diremehkan, keahlian cuy. atau apa, diremehkan. Ya kita
menopang itu dengan suatu ya kita apa namanya menopang itu dengan membentuk nilai buat diri kita sendiri. Saat kita kuliah kita ikut organisasi apakah? Oke. Jadi Kita ikut emang lu lomba. selama sorry gue potong. Emang lu selama kuliah apa aja nih yang udah lu lakuin? Yang kira-kira jadi nilai poin lebih? Ya menurut saya sih, saya waktu kuliah ikut beberapa organisasi ya, Ah. himpunan. Oke. Terus saya aktif juga ikut lomba sih tiap Oke. tahun. Nah, lomba apa aja tuh? Tingkat nasional sih. Wis. Tingkat Itu jelas kenapa Anda keterima. terus Terus tingkat saya kecamatan aja nggak lulus. terus ya internasional membangun, Oke. apa namanya baru bangun tim sih, tapi yang lombanya adik kelas gitu. Oh gitu. Jadi salah satu founder Iya. juga ya. Oke. Jadi ya ibaratnya kita membangun nilai kita dari situ sih sebenarnya. Oh jadi poin-poin lebih dari situ ya. Kalau Poin-poin kita nggak lebih ada dari pengalaman kerja, tapi dari masa kuliah pun kita udah ngebangun Iya. nilai-nilai lebih yang nggak dilakuin orang lain ya. Iya, Oke. Dan itu jadi nilai lebih Nilai dari lebih. interview dari user. Yap, betul. Oke. Karena nanti saat di user dan saat di wawancara direksi, mereka itu pasti nanyain, kita itu ngapain sih di kampus? Ya apa? Oke. Kalau misalkan kita gak ngapa-ngapain kan kita bingung. Gitu. Terus tips juga untuk teman-teman MT Jarum ya. Untuk teman-teman yang beasiswa. Jaga rumah. MT Jarum ya. Mungkin waktu di saat-saat gua waktu MT Jarum 1 tahun lamanya ya. Ya waktu itu gua di samping gua apply untuk beberapa perusahaan. Terus ya gua juga mencoba untuk meningkatkan ya kapasitas gua. Contohnya ya Oke. gua les bahasa Inggris lah Oke. atau Sempat ke daerah tertentu untuk les bahasa Inggris atau ikut yang instansi-instansi aja? di instansi terdekat sih di Jakarta lah. Oke. Jauh-jauh duitnya bro, Oh iya, oke. kan masih nganggur, Oh iya, masih beasiswa. masih Oke. beasiswa. Mhm. Ya itulah. Terus ya kita banyak browsing lah, Soal-soal- tingkatkan wawasan seperti itulah. Oh, oke, jadi Jadi tetap nanti- preparation untuk tes berikutnya ya. Terus berdoa. Kuncinya berdoa sih bro. Wah benar. Kuncinya berdoa. Dari semua itu berdoa bro. Luar biasa sekali. Nah, Berdoa. jadi untuk yang masih kuliah juga, yang baru-baru jangan beranggapan juga ya. Yap. Tapi kalau boleh tahu nih, dari 44 yang keterima, yang fresh graduate lu doang? Oh enggak, Ada berapa orang? kurang lebih tuh 12 orang lah. Jadi lumayan banyak ya. Kalau Lumayan. 40 itu 10% lebih malah ya. 10% lebih. 10%, hampir 20-30% dari semua yang udah masuk itu fresh graduate ya. Yang fresh graduate. Oke, jadi yang udah masih kuliah sekarang ini yang nonton, yang masih semester 3, semester 4, semester 1 2, itu dari sekarang itu bangun organisasi cuy. Bukan bangun organisasi, lebih aktif kali ya, lebih Semangat aktif kuliah, lomba, iya. semangat kerja, sorry. Kan beasiswa, gimana mau Semangat kerja? organisasi. Organisasi. Ya, Terus juga kembangkan lah. berperan aktif kali Berperan ya. aktif. Oke. Nah, kalau dari Bang David nih, apa Bang? Tips and trick masuk Pelindo selain begadang? Selain begadang malam-malam itu apa itu? Tips and triknya yang pasti hampir sama kayak Dama ya. Pahamin misalnya lu apply Pelindo 2, lu pahamin proses posisi yang lu apply, seperti apa yang bakal lu kerjakan, itu pasti bakal ditanyain dan relate terkait itu. Jangan tutup mata atau pakai kacamata kuda, tapi coba lihat sekitar. Lu perlu belajar soal bisnisnya, lu pelajarin soal regulasinya, lu pelajarin soal flow-nya benar-benar detail. Yang kedua, organisasi. Yang pasti organisasi yang bikin lu berkembang di situ, yang bermanfaat di situ, bukan yang sekedar ikut organisasi, ikut-ikutan aja gitu. Menyindir itu. Oke. Itu sangat menyindir itu. Sangat menyindir. Karena benar-benar penting banget. Hanya numpang nama di kartu anggota ya. Itu sangat menyindir itu. Sangat sensitif. Enggak, dalam artian gini, pasti ditanyain ikut organisasi apa, misalnya organisasi pencinta alam. Waduh. Misalnya organisasi pencinta alam itu ngapain aja? Oke. Kamu udah buat apa aja? Mungkin yang bakal dilihat tuh value-value tentang apa gunanya kita di situ kali ya. Apa gunanya di situ dan apa yang kita buat? Oke, sih. Itu pasti tahu. Jadi sempat pertanyaan dari user, kamu ikut organisasi ini, itu, kamu bikin ini, itu misalnya. Gimana sih kamu bagi waktunya? Oke. Dia sampai lihat value-nya di situ. Yang pertama tadi kan soal pahamin apa yang lo apply, Oke. yang kedua soal organisasi, yang ketiga soal portofolio. Portofolio tuh yang kadang
sering menurut saya Aha. itu yang dilupa sama anak sekarang. Nah, portfolio ini dalam bentuk apa nih? Berorganisasi kah? Kalau kayak tadi fresh graduate oke lah. Tapi kalau dalam pekerjaan nih, kalau dalam pekerjaan tuh gimana? Dalam artian portofolio itu bisa penuhin CV lu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan lu. Oke. Misalnya lu ikut sertifikasi apa, atau lu buat kegiatan sosial apa, itu benar-benar dinilai dan pengalaman pribadi memang ditanya. Kamu bikin kegiatan sosial kayak gini, kamu pakai uang siapa? Dan sertifikasi yang resmi itu tuh bener jadi nilai lebih banget atau biasa aja? Kalau saya percaya itu Yang nilai lebih banget sih. ya. Apalagi Misalnya kayak kan suka ada kayak tadi bahasa Inggris yang tadi itu kan kita spend money di situ dan emang kita berdua for info kita emang ngejalanin les bareng dan itu lumayan mahal dan kan ada juga kayak pelatihan K3 terus ada yang macam-macam itu kan spend money juga cuy. Iya. Nah itu tuh bener-bener jadi nilai lebih atau enggak? iya nilai lebih. Dan Oke. itu balik lagi Definitely ya. Ya, Oke. dengan posisi tergantung dengan posisi yang lu apply. Misalnya, lu apply ke divisi komersial misalnya, dan teman kita ada yang di komersial sampai ditanya, kamu ngerti soal pengolahan data atau enggak? Oke. Kamu ngerti soal feasibility study atau enggak? Kayak kajian-kajian seperti itu gimana? Oke, Kayak gitu. oke. Dan itu kan ada sertifikat khususnya, setahu saya ya. Oke. Kayak gitu. Nah, yang terakhir sih confidence sih. Dalam artian jangan kayak ragu-ragu. Setuju banget sama apa yang dibilang Sam. Saying just realitanya kayak apa. Dan Just split it out ya. ya just play it out. Oke. Kalau dari Bang Seng nih. Apa tadi pertanyaannya? Ya, Tips and trick. Tips and trick. Saya udah terima dijelasin WhatsApp soalnya. gini nih sama Telegram. Hasilnya gini nih. Oke, ayo gimana? Jadi Bang? sebenarnya benar yang dibilang David sama Dama. Tapi yang paling menurut saya sih, yang pertama itu set a target. Oke. Bikin target dulu, tetapkan targetnya mau ngapain. Oke. Dari kuliah harus udah jelas tuh targetnya. Kita nggak Tapi bisa. kan tapi masalah gini Bang, masalah gini. Nggak semua orang awalnya tuh masuk Pelindo. Kan misalnya gini, misalnya kita nggak tahu di antara 44 orang itu ada nggak sih yang dulunya di kuliah nih biasa aja, tapi setelah dia ngeliat Pelindo dan kayaknya gue bakal masuk sini berapa tahun lagi nih. Nah jadi kan nggak mesti dari kuliah tuh pada akhirnya nyiapin apa yang harus bisa ditampilkan. Iya, target kan nggak harus spesifik. Bisa target Iya itu sih. bisa beragam tuh. Betul, Ya kan? betul Nggak harus sih. satu ini gitu. Kayak saya dulu saya bikin list tuh. Target mau ngapain aja. Setelah saya lulus mau ngapain, mau kerja di mana gitu kan. Nah, gimana cara saya untuk mencapai target tersebut? Oke. Yang pertama ngembangin diri, of course, ya kan. Ada pepatah mengatakan luck is when the opportunity meets skill, Betul Iya banget. kan? Oke. ya kan. Betul. Berarti apa yang bisa kita faktor variabel bebas ya? Berarti kan skills ya, skills yang kita bisa kembangin di diri kita kan. Oke. Berarti kita ngembangin diri dulu. Nanti pas udah opportunity udah pas, ada lowongan Pelindo 2 contohnya. Masuk langsung. Masuk. Oke. Portofolio sangat penting ya David, Dama. Makanya itu part of ngembangin diri. Kayak tadi les bahasa Inggris itu bukan spend, ubah mindsetnya. Iya itu investing sebenarnya sih. Investment. Itu invest. Iya. Iya, Selalu itu jadi Iya, betul, itu invest sih. investment. Dan usahakan investment buat diri kita sendiri Iya, dulu ya. kan ada investment yang bentuknya uang, ada yang bentuknya pengembangan Iya, diri ya. Betul pengembangan betul diri betul. dulu. Terima kasih. Diluruskan. Oke. Jadi tips and triknya itu aja nih. Apa ada lagi? Coba yang lain. Enggak, soalnya gak ada pertanyaan dari awal nih. Cuman itu doang. Kalau mau kasih statement apapun itu, Mungkin saya silakan. nambahin sedikit ya. Oke, tambah sedikit. Perbanyak referensi sih. Oh, betul. Jadi kayak jangan apa yang dipelajarin di kampus aja. Pelajaran di kampus tuh udah kayak suatu kewajiban. Tapi sama networking, nggak salah untuk gaul sama orang lain, misalnya hangout kemana yang ngebangun relasi kita. Oke, jadi jangan cuma sekedar nongkrong terus bubar terus Iya, ketawa-ketawa ya. Jadi emang Membangun relasi, oh Relasi. dapat insight ini, terus kita pelajarin mereka kerja di mana. Jadi kan kita tahu, oh kalau itu tadi munculnya opsi-opsi, misalnya nggak keterima ke sini, mungkin kita bisa ke sini karena ada teman kita di sana. Oke, bener Kayak gitu loh. bener banget. Oke. Jadi perbanyak networking yang positif juga Iya. ya, nggak yang terus-terusan mandek sama itu Ya, aja. sama referensi yang berkaitan dengan perusahaan yang kita apply gitu loh. Oke, karena circle kita itu emang ngaruh banget ke depannya. Ya? Oke, next question ini kayak last deh. Iya. Ini hal yang menjadi menggiurkan untuk para pendaftar. Iya. Gajinya berapa? Gak usah gak usah jauh-jauh. Gajinya berapa? Cukup lah ya. Cukup kalau cukup tuh relatif loh. Cukup itu cukup. Jadi mahal, murah, cukup, lebih itu relatif banget men. Karena tergantung orangnya kan.
Tergantung kecukupannya ya. Iya, tergantung dari orangnya itu kan. Nah, Cukup banyak gitu. cukup banyak ya. Gimana? Gak usah. Range aja. Range ya. Untuk kan tadi ada yang apa? Ada yang tadi apa ya? Ada yang dari mana? Ada yang apa tadi? Al-Hidayah apa? Ahli daya. Terus ada juga yang dari S1 ya. Terus ada juga fresh graduate, terus ada juga yang lain apa enggak? Pro hire. Nah, itu kasta gajinya deh. Range-nya aja. Udah pasti beda lah ya kalau Iya. Coba dibocorin aja dikit aja. Ya, gak ada yang berani nih kayak ini. Ayo. Mungkin kalau yang Aldaya ada yang tahu nggak sih? Aduh. Alidaya Dama. Kurang tahu sih kalau Alidaya. Kelasnya tuh dari kelas 16 sampai 14 mungkin. Iya. 14 juta. Enggak, maksudnya range Range kelas. kelas jabatan. Oh, kelas jabatan plus itu sehari. Jadi gaji itu berdasarkan kelas jabatan. Kelas jabatan. Oke. Ya, semakin tinggi kelas jabatannya semakin Semakin banyak remunerasinya gitu. Oke, nah iya tadi. Jadi berapa? Range-nya aja. Mungkin bisa Alidaya posisi kita Oke. sekarang pro hire. Oke, dari ahli daya dulu. Jadi kalau pro hire udah nggak berseri lagi tuh ya kayaknya ya. Tahu. Udah nggak berseri lagi tuh kayaknya. Oke, kita lewatin dulu pro hire dari ahli daya aja coba. Alidaya range-nya setahu saya 5 sampai 6. 5 sampai 6. Nah, dan itu gaji pokok doang kah atau ada bonus tahunan atau ada tunjangan tunjangan jabatan tunjab ada gitu. Itu pokok sih. Hah? Pokok segitu. Dan masih ada lagi, setiap divisinya pasti dapat lagi. Ada juga dan tergantung apa lagi tuh. Ya ada tunjangan, ada bonus tahunan, ada. Bonus tahunan berapa kali? Wah, kita belum tahu sih kalau itu. Karena belum ngerasain ya. Iya. Oke, jadi ada bonus tahunan juga. Kami masih OJT. Tapi kan udah mau masuk. Oke. Nah, kalau dari fresh graduate berapa? Kalau fresh graduate 10 sampai 15. 10-15 juta. Iya. Itu baru gapoknya doang. Gaji pokoknya aja. Iya. Oke. Belum tunjangan-tunjangan lain. Belum tunjangan ya. Belum rapat-rapatnya ya. Waduh. Kan corona nggak bisa rapat. Kan webinar bisa. Kan bisa transfer. Loh, kenapa tidak? Nggak ada cost keluar buat transportasi. Biaya pulsa, internet wifi. Internet. Kecuali kita pakai wifi McD baru. Ini kan wifi sendiri. Baik. Berarti ada dong. Kalau itu nggak tahu. Nggak tahu juga. Iya. Oke, susah nih ngomong-ngomong. Besok undang yang muda itulah yang udah pro lah. Tanya gajinya berapa. Oke. Nah, terus kalau dari segi tunjangan-tunjangan nih, tunjangan-tunjangan apa sih yang terima ketika udah jadi anggota sah resminya? Tunjangan ada kayak kesehatan atau apa gitu. Tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan merit ya. Terus merit apa ya? Merit itu gaji pokok. Tunjangan menikah maksudnya. Nikah aja dibayarin. Enggak tahu. Gak ada. Sorry. Jangan ngadi-ngadi nih. Sorry. Enggak ada. Nanti menikah yang masih jomblo semua. Sesudah menikah tidak mau, enggak nikah 2 kali. Ada tunjangan cuti kayak gitu. Tunjangan cuti Iya. juga. Ya, ada cuti. Oke, Ada dan tunjangan hari raya. dan bentukannya Tunjangan semuanya hari raya. cash. Ya. THR. Iya, Itu ya obviously, tapi yang kayak tadi yang disebutin itu semua cash. Bisa kita ambil. Yang tadi pendidikan, terus apa tadi itu cuti. Saya masih OJT. Masa gak pernah nanya yang udah ya Allah. Karena ibaratnya yang di-concernkan adalah bukan soal apa yang kita dapat dulu, tapi apa yang harus kita contribute dulu sih. Enggak, iya ngerti dari situ ngerti, tapi kan setelah kita contribute nih, masa nggak pernah ngobrol, ngobrol-ngobrol dikit masa nggak ada. Ya pokoknya cukup lah. Cukup buat beli motor, cukup buat beli rumah. Pengen iPad beli iPhone baru cukup lah ya. Ya alhamdulillah. Oke, alhamdulillah mantap itu bocorannya. Jadi kalau ditanya gaji Pelindo cukup karena masih OJT. Besok kita undang yang udah pro ke sini. Yang udah pro kita tanya gajinya berapa range-nya. Tumpah-tumpah itu meja sama uang. Ayo. Oke, sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih udah nonton 2 episode ini. Jangan lupa subscribe dan follow YouTube kita dan Spotify kita. Dan juga terima kasih untuk narasumber yang bisa datang. didengerin di Spotify berarti? Bisa dong, nanti kita juga upload di Spotify. Terima kasih juga untuk narasumber kita yang udah datang hari ini. Semoga kita ke depannya bisa ngobrol lebih jauh lagi ya soal-soal berkaitan. Oke, see you next time. Bye-bye.